Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Kalau sehat, ya belajar fisika ya. Oke, udah baca doa sebelum pembelajaran tadi? Udah. Oke, kalau udah langsung aja untuk absen dari kelas 11 kelas 1. Ada Supriyadi? Ada 16 ya? Dari 16. Elia? Tinggal Maulana Amaluddin? Hafal. Jafiatul Baloroh? Khairul Nisa? Sakit apa? Ada yang tahu? Kecelakaan yang kemarin itu ya? Udah kalian semua? Nenah Destiana? Neni? Sylvia? Alfa. Dari minggu kemarin apa juga deh ya? Hadir sekali juga ya. Siti Maharani? Siti Mutiatur Rahmah? Sofa Ariyanti? Sunena? Alfa. Syekh Umar? Umina? Wahid Ramadan? Yolanda? Yuni Maisan? Jadi yang alfa 4 orang, yang satu orang. Nanti yang alfa ada temennya buat untuk call ya. Untuk tugas yang kemarin yang praktikum udah selesai semuanya? Udah. Coba ibu pengen lihat. Satu lagi. Ada berapa kelompok? 2 ya. Oke. Yang kelompok Neni, Yolanda, Meilani, Nena, Siti Mutia Surma, Tamami, silakan maju presentasikan hasil praktikumnya. Hasil praktikum yang kemarin modul terakhir kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan di sini kita kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan modulus elastis dari bahan karet. Ya, untuk yang pertama pada percobaan pertama berapa? Pada percobaan pertama itu massa berat 0,02 kg dan panjang awal 0,05 meter, panjang akhir 0,11 meter. Delta L-nya adalah 0,06. Percobaan yang kedua yaitu massa benda 0,15 kg, panjang awal 0,06 meter, panjang akhir 0,19 meter, dan delta L 0,13. Percobaan yang ketiga massa benda 0,12, panjang awal 0,05, panjang akhir 0,08, delta L-nya 0,03. Percobaan yang keempat yaitu ikan massa berat 0,05 kg, panjang awalnya dengan 0,03 dengan panjang akhirnya
0,07 dan delta L-nya 0,04. Oke, yang terakhir percobaan yang terakhir. Percobaan terakhir, massa benda 0,37. Ya, maaf. Yang terakhir 0,03, panjang awal 0,05, panjang akhir 0,12, delta R-nya 0,07. Jadi untuk kesimpulan yang kalian dapat hasil percobaan kemarin nih, yang percobaan karet, apa itu kesimpulan dari yang kalian dapat? Jadi yang ibu lihat dari hasil percobaan yang dari kelompok 1 yang kalian dapat ini, ketika gayanya itu diberikan bebannya itu besar, maka pertambahan panjang atau delta L-nya juga akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, ketika beban yang diberikan pada karet itu kecil, maka pertambahan panjang atau delta L-nya juga akan kecil. Jadi itu adalah kesimpulan dari hasil percobaan. Oke, sekarang untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, silakan maju kelompok 2. Kelompok 2 berapa orang? Yang di pojok enggak ikut itu? Itu maju aja. Kemarin nggak hadir ya? Ada ya. Oke, silakan. Ini. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil percobaan elastisitas dari bahan karet. Nomor mana? Percobaan pertama massa benda 0,15, panjang awal 0,045, panjang akhir 0,105. Delta L-nya 0,06. Percobaan yang kedua, massa benda 0,20, panjang awal 0,045, panjang akhir 0,13, delta L 0,080. Percobaan ketiga, massa benda 0,25, panjang awal 0,045, panjang akhir 0,15, delta L 0,105. Percobaan keempat, massa benda 0,30, panjang awal 0,045, panjang akhir 0,195, delta L 0,11. Percobaan yang kelima, massa benda 0,35, panjang awal 0,045, panjang akhir 0,17, delta L 0,105. Oke, kesimpulan hasil percobaan yang kalian dapat itu apa? Dari hasil percobaan ini, yang bisa jawab? Oke, jadi kesimpulan yang kalian dapat itu ketika massa atau bebannya itu besar, maka pertambahan panjangnya atau delta L-nya itu adalah juga sama besar. Kalau begitu pun sebaliknya, ketika massa bendanya itu kecil,
seperti di sini 0,15, maka delta L-nya juga akan kecil. Jadi itu adalah kesimpulan dari hasil percobaan elastisitas dari bahan karet. Oke, tepuk tangan untuk Oke, maksudnya untuk kalian nanti pengen lihat kalian ngerti nggak dari hasil percobaan yang kalian dapat gitu. Oke, jadi jangan cuma kalian masukin nilainya berapa, delta L-nya berapa, tapi kalian juga harus paham dari apa yang kalian dapat. Jadi ketika beban atau massa gayanya itu ditarik itu semakin besar, maka pertambahan panjangnya itu akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, ketika gaya yang diberikan itu kecil, maka pertambahan panjangnya akan semakin kecil. Jadi tidak berubah ya, ketika misalkan gayanya itu diberikan yang besar, pertambahan yang kecil, itu tidak mungkin dari percobaan kalian. Oke, Ibu mau mengulas kembali yang kemarin. Sifat dari elastisitas satu bahan ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Apa aja? Tegangan, dan yang ketiga modulus elastisitas. Oke. Untuk benda yang termasuk elastisitas apa aja? Karet. Terus? Petafel. Terus apa lagi? Ada yang termasuk, ada yang enggak ya? Kalau ban ada lagi? Ada lagi? Pegas, ya pegas. Ada lagi? Pet, ya termasuk juga sama aja. Kalau yang bukan elastisitas, plastis. Kemarin udah jelasin apa? Plastik. Terus? Kursi, ya. Terus? Papan tulis. Dan masih banyak. Jadi kalian sudah paham dan mengerti dan masih ingat tentunya. Oke, kalau kalian sudah paham, kita masuk ke hukum. Ada yang pernah dengar apa itu hukum? Ada yang pernah dengar nggak hukum? Nggak pernah, belum pernah, baru kali ini. Apa itu hukum? Hukum itu menyatakan bahwa pada daerah elastisitas suatu benda, besarnya pertambahan panjang itu sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi ketika ada suatu benda yang elastisitas, jika pertambahan yang panjangnya itu besar, maka gaya yang bekerja itu besar. Sebaliknya, apa persamaannya? Itu persamaannya adalah F dengan K dikali delta L. Apa itu F? Iya, benar. F itu gaya. Kalau K itu apa? Konstanta tegar. Kalau delta L, tadi kita ngomongin delta L, pertambahan panjang. Ya, benar.
Newton 3, maka gaya beban pada bahan senyal itu akan mendapatkan reaksi berupa gaya F yang besarnya itu sama. Tapi itu artinya berlawanan. Dengan X karena berlawanan hingga dikali delta X. Oke, ada yang masih belum paham sampai sini? Bisa ditanyakan? Ada yang belum paham? Sudah paham? Sudah ditulis? Silakan tulis. Oke, kalian sudah paham kan yang Ibu jelasin tadi mengenai tumpuk? Sudah paham? Oke, kita coba soal. Misalnya di sini, soalnya adalah sebuah tugas dengan konstanta sebesar 1000 Newton per meter ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton. Berapakah pertambahan panjang pada benda tersebut? Oke, karena di sini kan sudah diketahui nih, ini mencari untuk menyelesaikan soal ini menggunakan persamaan hukum. Kita masukkan, sudah diketahui konstanta sebesar 1000 Newton. Konstanta apa persamaannya? Diketahui K-nya berapa? 1000 Newton per meter. Kemudian yang diketahui gaya itu apa persamaannya? Berapa? 100 Newton. Yang ditanyakan apa? Pertambahan panjang. Apa pertambahan panjang? Delta L. Gimana cara untuk menyelesaikannya? Itu dengan menggunakan rumus hukum. Karena sudah diketahui, kita masukkan F-nya berapa? 100
diketahui, maka kita tidak luas yang dicari delta L sama dengan F dibagi gaya dibagi konstanta gas. Berapa F-nya? 100. 100 per 1000 berapa? 1000. Berapa 100 dibagi 1000? Berapa? Minus berapa? 100 dibagi 1000. Ayo. Jangan 11. 100 0,1 Oke, sampai situ paham? Paham? Kalau paham, ibu ganti ininya. Coba kalian kerjakan. Sama seperti ini. Cuma nilai konstanta dari gayanya itu beda. Coba 3 menit pasti kalian bisa. Yang bisa maju ke depan, ibu kasih nilai. Yang duluan bisa ngerjain, ayo. Ada yang udah? Ada yang udah? Silakan maju ke depan. Udah? Oke, silakan. Saya tahu teman-temannya. Ya. Terus konstantanya juga ditambah dengan 1000. Tinggal F dibagi kita berarti 200 dibagi 6000 sama dengan itu hasilnya 30 bisa dikurangi sebentar jadi 0,3. Hasilnya 0,3. Ada yang sama? Ada yang sama? Ada yang sama? Ada yang sama kayak gini? Dikit lagi. Untuk hasilnya 200 dibagi 6000.
benar jawab. Tinggal dihasilnya aja yang kurang sedikit. Ya. Dan Yola. Oke, terserah buat mereka. Oke, yang lain sama nggak kayak gini hasilnya? Ya. Sama. Oke. Ibu ganti. Dia ada yang dapat kesempatan. Enggak, kalau misalkan ibu ubah tandanya 5.000, bayarnya 50. Yang sudah maju Pak Ustadz, yang lain yang belum ada kesempatan. Ya. Siapa namanya? Benar? Benar. Oke, tangan untuk Rizky. Oke, ibu anggap kalian sudah paham ya mengenai hukum ya. Jangan tahu. Oke, sekarang lanjut ke susunan tugas. Susunan tugas itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tugas disusun dari atau disusun secara deret ya, samping kanan. Oke, jadi tugas yang diminta itu disusun secara deret, artinya disusun secara deret. Jadi untuk konstanta tugas yang pertama ini disebut dengan 1. Nilai konstanta tugas yang kedua disebut dengan 2. Pertambahan panjang dari konstanta nilai konstanta tugas 1 yaitu bisa disebut dengan delta X 1. Kemudian untuk pertambahan panjang tugas yang kedua delta X 2. Sampai sini paham? Oke, di mana untuk mencari keseluruhan pertambahan panjang dari tugas pertama sampai tugas yang kedua itu pertambahannya adalah delta X sama dengan delta X 1 ditambah dengan delta X 2.
delta X 2. Kalau misalnya tugasnya 3, 4 ditambah delta X 3 ditambah delta X 4 ya. Jadi ini contoh ibu tugasnya cuma 2. Untuk mencari delta X yang pertama, delta X yang 1, ini kan mencari keseluruhan dari pertambahan panjang dua. Kalau untuk mencari delta X yang pertama apa? Yaitu gaya dikali konstanta yang ke-1. Untuk delta X yang kedua, F dikali konstanta yang kedua. Sampai sini paham? Insyaallah. Silakan tulis. Kalau ada yang nggak ngerti, silakan tanyakan ibu sekarang. Ini kan untuk mencari delta X1, delta X2. Kalau untuk mencari konstanta dari itu R per KS sama dengan F per K1 ditambah F per K2. Kalau tugasnya 3 ditambah F per K3 berarti dengan karena F ini adalah gaya yang bekerja pada semua tugas yang besarnya sama, maka 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Sudah ditulis? Ada yang masih belum mengerti? Boleh ditanyakan ke ibu? Kalau enggak, ibu lanjut. Boleh ibu lanjut? Oke, yang kedua itu adalah pegang disusun paralel. Kalau tugas disusun kali ini disusunnya secara direct, kalau tugas yang disusun paralel itu seperti ini. Jadi kalian bisa membedakan ya, yang namanya yang tugas disusun kali dan tugas yang disusun paralel. Nah, sama seperti tugas yang disusun kali. Ini adalah nilai konstanta yang ke-1. Ini nilai konstanta yang ke-2. Ini nilai konstanta yang ke-3. Untuk nilainya adalah pertambahan panjang dari nilai dari tugas tersebut. Ini delta X 1, delta X 2, delta X 3. Oke, sampai sini paham? Ini udah? Nah, untuk mencari gaya pada tugas disusun
disusun paralel, paralel itu F sama dengan F F1 ditambah F2 ditambah F3. Jadi untuk mencari gayanya ini F1 ditambah F2 ditambah F3. Karena F untuk mencari F itu adalah F1 ditambah F2 ditambah F3, maka untuk mencari KP ini adalah KP K1 ditambah K2 ditambah K3. KP itu apa sih, Bu? KP itu adalah nilai konstanta susunan tugas paralel. Kalau KS itu nilai konstanta susunan tugas seri. Jadi tugas yang disusun secara seri ini akan menghasilkan sistem tugas yang memiliki nilai konstanta yang lebih kecil kalau untuk yang seri. Kalau untuk yang paralel ini disusun secara paralel akan menghasilkan sistem yang memiliki nilai konstantanya yang lebih besar. Jadi kalau tugas yang disusun seri itu sistem atau nilai konstantanya itu kecil. Kalau misalkan yang paralel itu lebih besar. Jadi kalian bisa membandingkan ya yang mana yang tugas disusun seri dan tugas yang disusun paralel. Sudah ditulis? Sudah paham? Ada yang belum? Kurang paham yang mana? Yang tugas disusun paralel. Yang mana ya? Yang ini. Jadi sama seperti tugas yang disusun seri. Untuk nilai konstanta yang pertama, tugas yang pertama bisa disebut dengan K1. Tugas yang kedua nilai konstantanya K2. Dan nilai konstanta dari tugas yang ketiga bisa juga sama seperti yang tugas seri. Kita kan coba buka aja. Bisa. Berarti tidak ada S3. Jadi cuma untuk mencari gayanya F sama dengan F1 ditambah F2. Jadi kalian jangan terkait sama tugasnya. Jadi sama aja yang kalian tahu. Ada apa kan ini? Oke, sampai situ paham? Ngerti? Udah ngerti? Kalau ngerti bukan satu soal ya, satu lagi. Biar kalian lebih ngerti. Ini udah? Udah. Karena ini mengenalkan dari Indonesia, hanya kalian yang soal biar kalian ngerti.
tadi dengan konstanta pegas yang sama yaitu 100 Newton per meter. Jika ujung beban pegasnya itu ditekan dengan gaya 10 Newton, maka pegas itu tertekan sebesar berapa? Menurut kalian untuk menyelesaikan soal ini memakai persamaan apa? Rumus apa? Di sini udah jelas disusun jadi persamaannya yaitu yang pegas yang disusun tadi. Sekarang sudah diketahui nih konstanta pegas yang sama dua pegas berarti dua dong ya, kan 1 dan kan berapa? 100 K1 sama dengan K2 yaitu 100 Newton per meter. Terus apalagi yang diketahui? Gaya. Gaya F berapa? 10 Newton. Yang ternyata apa? Atau persamaan panjangnya. Jadi delta X. Yang ternyata ini. Untuk menyelesaikan soal ini, maka rumusnya itu AS. Karena kan ini ada satu kedua KS sama dengan F dibagi delta X. Berapa gayanya? Delta X-nya? Belum diketahui. Kalau belum diketahui, kita ruas. Yang dicarikan delta X. Jadi delta X sama dengan F dibagi KS. Karena yang dicari delta X, maka rumusnya delta X sama dengan F dibagi KS. KS-nya berapa? Yakin 200. Untuk sudah kan? Masalahnya adalah KS itu masih KS itu. Ada yang tahu? KS berapa? Untuk mencari nilai KS itu rumusnya adalah 1 per KS yang tadi 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. 1 per K1 ini berapa? 100 ditambah 1 per K2-nya 100. Berarti 2 per 200. 200. Kalau yang di bawah ini jadi kalau 100 dibagi 2 berapa? 50. Berarti KS-nya berapa? 50 ya. Delta X F-nya berapa? 10. Kalau diketahui KS-nya jadi KS ya. 10 dibagi 50. Berapa? 0,2. Benar nggak 0,2? Ini kan meter. Kalau dirubah ke sentimeter, kalau yang ternyata sentimeter misalkan
Dua berapa? 2 20. Tapi kalian ini yang meter jadi 0,2 meter. Tapi sini ada yang belum paham mengenai untuk menyelesaikan soal ini? Bentuk itu KS itu apa? KS itu konstanta seri. Konstanta tugas seri. Kalau KP konstanta paralel. Iya. Nilai konstanta paralel. Kalau ini nilai konstanta seri. Ada yang belum paham? Ada lagi? Takut ada yang belum paham? Teman-teman sebelum ibu kasih soal, kita kasih soal dulu ya, biar kalian sama-sama. Sama seperti jalan-jalannya, cuma bedanya dari nilai. Oke? Nanti kalian kumpulkan pulang kelas. Ibu yakin kalian punya nilai Iya. Oke, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat, ibu juga sama-sama belajar, kalian juga belajar, sama-sama dapat ilmu yang bermanfaat dan mungkin nyantol sampai rumah sudah sama sekali. Gak ada yang tanyakan sebelum ibu pulang, sebelum ibu keluar? Ibu yang hitungan 2/100 diubah jadi 100/2. Iya, dirubah. Kalian di sini belajarnya? Ada pertanyaan lagi? Ada. Oke, jadi kalian udah paham ya? Pintar-pintar banget. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.